Salam saudara-saudara yang terkasih, Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang di Samayim memberkati saudara yang mendengarkan video ini. Di dalam kitab Yakub pasal 5 ayat 13 dikatakan demikian saudara-saudara, adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa. Saudara-saudara, semua orang yang mengalami kesusahan dianjurkan oleh ayat ini untuk berdoa. Dan doa yang disertai ketulusan iman yang benar menghasilkan kuasa Tuhan atas hidupnya. Semua kesusahan bisa diangkat dan digantikan sukacita. Semua masalah bisa dibereskan, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan mengabulkan doa-doa yang disertai iman bahwa apa yang diminta Bapa mengabulkannya. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam nat tersebut tidak dikatakan kalau ada saudara yang sakit biarlah dia berdoa. Mengapa saudara? Karena orang sakit pada kenyataannya sangat sulit untuk berdoa, apalagi sakit parah. Saudara-saudara, lantas bagaimana dia dapat mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya kalau dia tidak bisa berdoa? Ayat berikutnya saudara, dari kitab Yakub 5 ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa kalau di antara kamu ada yang sakit, silahkan memanggil para penatua jemaat, dan para penatua itu akan datang mendoakan orang yang sakit tadi dengan mengolesi minyak. Maka kuasa Tuhan dahsyat. Kalau orang-orang itu berdoa dengan iman, orang itu jadi sembuh. Kalau dia sudah berbuat dosa, diampuni dosanya. Luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara, untuk orang-orang yang sakit jangan dipaksa untuk berdoa, sangat sulit. Juga ada lagi yang sangat sulit berdoa, yaitu orang-orang yang sangat lelah fisiknya. Mengapa saudara? Karena Tuhan mengatakan bahwa roh itu memang kuat, tetapi daging itu lemah. Orang yang sangat lelah seperti Yakub, Yohanan, Petrus yang menemani Yesua di Taman Getsemane, di mana Yesua mau berdoa dengan beban yang sangat berat. Ketika orang itu suruh menunggu. Tetapi apa saudara? 1 jam setelahnya Yesua berdoa menemui murid-murid itu tertidur. Jadi murid-murid ini sangat sulit saudara, dalam kelelahan yang sangat hari-hari itu yang terus mengikuti perjalanan Yesua. Dia sangat lelah. Akhirnya tertidur. Apalagi di taman banyak udara membuat dia tertidur pulas. Dan Yesua katakan, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga? Bisakah kamu berdoa dalam 1 jam saja? Kenyataannya saudara-saudara, kalau kita alami dalam hidup sehari-hari, doa 1 jam itu sangat lama sekali kalau dirasakan saudara. Bagi yang tidak berpengalaman itu sangat memberatkan. Doa 10 menit aja sudah kehabisan kata-katanya saudara. Apalagi 1 jam. Oleh karena itu Roh Kudus menyatakan dengan memberikan karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Orang yang berdoa dengan bahasa lidah adalah orang yang berdoa, berbicara secara rahasia kepada Yahweh Elohim yang roh adanya. Dan itu memang doa yang sempurna. Dan setelah itu kita bisa berdoa dengan akal budi bahasa kita seperti manusia pada umumnya. Saudara-saudara, Tuhan telah menetapkan bahwa di lain dirinya sendiri, orang lain juga disuruh Tuhan untuk berdoa seperti para penatua berdoa untuk jemaatnya yang sakit. Demikian pula semua orang percaya di dunia ini juga diminta oleh Tuhan untuk saling mendoakan. Khususnya orang-orang yang tidak bisa berdoa perlu didoakan supaya kuasa Tuhan dinyatakan
dan kesembuhan terjadi, dan mujizat terjadi. Permasalahan bisa diselesaikan, permusuhan bisa didamaikan oleh kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu saudara-saudara, perhatikan ini, bahwa Tuhan menginginkan saling mendoakan. Saudara-saudara yang terkasih, program Yeshua HaMasyiah adalah Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh manusia di alam semesta ini. Program ini bisa selesai, saudara-saudara. Yang melakukan adalah murid-muridnya. Dipercaya untuk memberitakan Injil Kerajaan. Dan apakah Tuhan mengutus tanpa membekali? Tidak, saudara-saudara. Tuhan mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh dunia ini dengan membekali Roh Kudus, Ruach HaKodes yang dari Yahweh Elohim. Dari Samayim diturunkan Roh Kudus itu, Roh penghibur, Roh kebenaran dinyatakan supaya setiap murid-muridnya bisa memahami kehendak Bapa yang benar, bisa memahami perintah-perintah dan janji-janji Bapa, dan memberitakan ke seluruh dunia Injil keselamatan. Dan itu, saudara-saudara, Tuhan menginginkan ada dukungan doa. Seperti di dalam kitab Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Diminta oleh Tuhan supaya berdoa dalam roh dan berjaga-jaga terus-menerus dengan bertekun. Dan di samping itu juga berdoa syafaat, yaitu doa untuk semua orang, khususnya orang-orang kudus dan para pemberita Injil Kerajaan. Saudara-saudara, apakah saudara sebagai orang percaya sudah berdoa untuk orang-orang kudus di seluruh dunia ini? Atau untuk kelompok dan keluarga saudara sendiri? Atau mungkin lebih spesifik untuk saudara sendiri? Doanya tiap hari hanya untuk dirinya sendiri. Sangat egois. Dan Tuhan menghendaki berdoa untuk semua orang kudus dan para pemberita Injil, untuk Injil bisa diberitakan ke seluruh bumi. Inilah saudara-saudara, perlunya kita punya hati seperti Tuhan untuk mau berdoa kepada semua orang kudus dan semua pemberita kebenaran. Bukan yang di dalam kelompok atau kaum kita saja. Bukan yang di dalam negeri kita. Bukan yang hanya di dalam denominasi kita. Bukan yang di dalam gereja kita. Bukan yang di dalam kehilat kita. Tetapi untuk semua orang kudus. Dan ini perlu pemikiran yang tulus, hati nurani yang tulus. Berdoa untuk semua orang kudus, untuk kepentingan Yahweh Bapa kita, untuk kepentingan program Yeshua sukses memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Saudara-saudara, untuk berdoa perlu hati. Karena itu saudara-saudara, mari kita saling mendoakan supaya kemuliaan nama Bapa, firman-Nya dinyatakan di seluruh bumi. Bukan membeda-bedakan, bukan doa yang egois, tapi doa untuk keseluruhan. Doa yang penuh kasih seperti Yeshua ajarkan. Kasihlah Yahweh Elohimmu, kasihlah sesamamu manusia. Itu perlu doa yang tulus dan pengertian dan iman. Haleluya. Doa itu memang dahsyat, saudara-saudara, menentukan menang atau kalahnya. Dalam kehidupan ini ada musuh-musuh di sekitar kita untuk menghancurkan, melemahkan kita. Tetapi Tuhan menyiapkan. Saudara perlu mengenang lagi kisah Yehosua dengan pasukannya yang melawan bangsa Amalek, bangsa yang kuat, keras, besar, dan pandai perang. Tetapi Yehosua dengan pasukannya terus menang. Ada rahasianya, saudara. Karena di atas bukit itu ada 3 orang, saudara. Mose, Harun, dan Hur berdoa. Dan dinyatakan di situ, saudara, kalau tangan Mose itu turun,
maka kekuatan pasukan Yosua akan lemah dan kalah oleh musuhnya Amalek. Tetapi saudara, kalau tangannya tetap terangkat ke atas, maka Tuhan ikut campur dan Yosua pasukannya selalu menang. Oleh karena itu, Hur dan Harun ini menopang kedua tangan Mose supaya tetap terangkat ke atas seharian itu. Dan menang terus Yosua dan pasukannya. Bangsa Amalek yang perkasa ditundukkan, dikalahkannya. Jadi saudara-saudara, berhubungan dengan Yahweh Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi sangat-sangat dibutuhkan. Doa itu tidak butuh pujian dan kemuliaan dari semua orang. Doa adalah masuk di dalam bilik dan berdoa untuk semua orang kudus. Doa adalah satu kelompok persekutuan yang berdoa sungguh-sungguh sehati seiman, yang mendatangkan Roh Kudus turun dan mukjizat terjadi. Saudara-saudara, banyak hal ajaran tentang doa, tapi Yesua sendiri berdoa dan mengajar kita doa yang benar. Di dalam kitab Markus 11 ayat 24 dikatakan bahwa apapun yang kamu minta di dalam doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka kamu akan menerima itu. Saudara, doa itu luar biasa. Tuhan juga mengajarkan, mintalah dan kau akan diberikan, karena yang meminta akan menerima. Kalau kita meminta kepada Bapa yang di sorga, kita akan menerima dari sorga kekuatan untuk mengalahkan musuh, mukjizat kesembuhan, mukjizat kecukupan, mukjizat untuk menyelesaikan masalah, problema yang sebelumnya tidak mungkin, sekarang dengan kuasa Tuhan menjadi mungkin. Yang dulunya pintu tertutup, dengan kuasa Tuhan menjadi terbuka. Yang dulunya jauh menjadi dekat. Yang konflik jadi berdamai. Yang kekurangan berkelimpahan. Yang sakit sehat. Itulah saudara, kalau kuasa Tuhan datang. Dan Tuhan ingin satu alat cara, yaitu berdoa dengan tulus dan iman. Saudara, berdoa dengan benar. Dan di samping doa, Tuhan mengajarkan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau kita sudah berdoa, saudara, jangan sombong, jangan angkuh, jangan mengabaikan orang lain yang tidak atau belum bisa berdoa. Jangan mendoakan orang dengan kebencian, dengan keangkuhan, tetapi saudara berdoa berjaga-jaga agar kita tidak terseret ajaran sesat, terseret pada kesombongan, keangkuhan, tapi kita tetap tulus rendah hati bahwa semua bisa terjadi karena kehadiran Elohim Yahweh. Karena kehadiran Tuhan semua bisa diselesaikan. Jadi semua karya Tuhan, bagian kita berdoa, Tuhan yang berkarya menyelesaikan semuanya. Haleluya, itulah doa yang benar yang diingin Tuhan. Bukan banyaknya kata-kata, tapi bagaimana kita punya iman bahwa apa yang kita minta dikabulkan. Apa yang kita sampaikan didengar Bapa, dan Bapa sanggup melakukannya dengan kasih-Nya itu. Haleluya. Sekarang ini banyak orang percaya yang tidak berdoa, saudara-saudara. Karena waktunya sudah tersikat habis oleh yang namanya media sosial. Bahkan pendeta, penginjil, sekolah para siswa perguruan tinggi teologi tersedot oleh handphone dengan media sosialnya yang sangat menarik, menawan gairah duniawi dan kedagingan, saudara-saudara. Banyak hiburan, banyak konten-konten politik, ekonomi, konten-konten asusila, konten-konten elit global, konten-konten yang pro demokrasi, yang menentang, yang radikal, semua disukai. Hal-hal yang lucu, yang hoax disukai. Bahkan tiap hari waktunya saudara untuk mencari konten-konten, menontonnya. Bisa tersenyum, bisa ketawa sendiri. Apalagi ada yang terjerumus dalam permainan game. Wah, waktunya habis, saudara. Kalau sudah begini, kapan mau berdoa? Secara jujur, saudara, kapan mau berdoa?
Kalau orang-orang dulu murid-murid Yesua mencari hikmat dengan berdoa minta kepada Bapa, mengutamakan doa, mencari tema-tema khotbah dengan berdoa minta terang Roh Kudus. Sekarang ini saudara, orang khotbah berdoa persiapan beberapa jam saja, mungkin mengambil konten-konten yang bukan dari Tuhan disampaikan. Cuma untuk menarik orang, daya tarik orang supaya menontonnya, untuk mendengarkan dia, menyukai dia saja. Tapi bukan firman, pengajaran yang diturunkan oleh Roh Kudus untuk tema yang harus disampaikan. Mengapa saudara? Karena waktunya, pikiran hatinya sudah terisi dengan konten-konten dari media sosial. Inilah keprihatinan kita sampai sekarang ini saudara. Dan mungkin yang berdoa sangat sedikit untuk orang percaya sekarang ini. Doa itu hanya sebagai kebiasaan dan bukan kesungguhan sebagai jalan mendatangkan urapan dan kuasa Tuhan datang dan mujizat Tuhan terjadi atas kita. Tapi doa sebagai bagian dari kepentingan egoisme kita. Mau pergi kerja doa, mau makan doa, mau tidur doa, selesai. Nanti hari berikutnya begitu terusnya. Itu namanya doa egois, bukan doa untuk kepentingan karya Tuhan, bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang-orang kudus, tapi untuk diri kita sendiri. Marilah kita bertobat saat ini saudara, kita belajar untuk mendoakan. Kalau pemerintah sedang mengalami kebingungan, kekacauan, maka bagian kita bukan mengkritik, menyalahkan para pemimpin. Itu tidak sesuai kitab suci saudara. Tapi kita berdoa seperti 1 Timotius 2 itu saudara. Kita pertama-tama diminta berdoa untuk pemerintah. Mengapa saudara? Kalau kita berdoa sungguh-sungguh untuk pemerintah, Tuhan mengendalikan para pemimpin sehingga bisa menyelesaikan masalah, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghapus para preman, perusak, perusuh, penteror, pemecah belah, pemberontak bisa diatasi. Pecandu narkoba, koruptor bisa ditangkap, dihukum. Karena apa? Para pemimpin bisa mengatasi dengan hikmat dan punya keberanian. Siapa yang memberi? Tuhan. Mengapa Tuhan, saudara? Karena di dalam kitab suci dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang dari Elohim. Semua pemerintah ditetapkan untuk Elohim. Untuk apa? Kepentingan kita, umat kudusnya, umat percaya ini, saudara. Kalau pemerintah bisa mengatasi segalanya dengan baik, kita bisa menikmati negeri ini dengan aman, tentram, bisa bergereja, bisa berkehilat, bisa berhubungan dengan orang lain, bisa memberitakan Injil, bisa mengadakan perayaan hari raya Yahweh, semua bisa jalan lancar karena aman. Siapa yang berlaku? Pemerintah, saudara. Karena itu doakan pemerintah, jangan sombong, jangan meninggalkan. Kita bisanya berdoa. Tuhan yang datang pada pemerintah dan mengaturnya. Mari kita saudara sesuai kitab suci berdoa untuk pemerintah. Jangan menyalahkan, jangan mengkritik. Doakan mereka supaya berjalan di jalannya. Tuhan bisa dan sanggup melakukannya kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan menanti orang-orang percaya sadar ini dan berdoa. Meskipun sekarang ini sangat sedikit orang yang percaya berdoa, tapi Tuhan tetap mendengar, menurunkan kuasanya bagi mereka yang sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Dan saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa subscribe saudara. Dan juga tekan tombol loncengnya. Biarlah video ini bisa tersebar ke seluruh bumi. Bukan untuk saya, tapi untuk firman ini biar lancar diberitakan ke seluruh dunia ini. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati saudara yang mendengar ini dan memberikan pencerahan, memberikan Roh Kudusnya, roh doa untuk saudara semua dalam nama Yesus Mesias. Amin.